Maka anar itu apa? Allah akan membakar jiwa-jiwa manusia yang dikubur di tanah pekuburan yang berupa jasad ini, tempat siksaan jiwa, tempat siksaan nyawa, abadan abadah, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Saat sakaratul maut. Nah, itulah nerakanya di sisi Allah. Sedangkan surga di sisi Allah itu apa? Manusia selama ini mengedepankan atau mementingkan ibadah-ibadahnya, mementingkan sholat-sholatnya, mementingkan zikir-zikirnya. Sama halnya kita selama ini bekerja, capek-capek bekerja, tapi kita tidak kenal dengan siapa yang akan membayar, menggaji, mengganjar kita. Pokoknya yang kita tekankan dalam hati kita selama ini, pokoknya aku kerja dan kerja, tidak peduli siapa yang membayar aku. Sama hanya kita selama ini ibadah dan ibadah, sholat dan sholat, tidak peduli siapa yang akan mengganjar, yang akan memberikan surga kepadaku. Mestinya kita wajib mencari, mestinya kita wajib menghadap siapa yang memberi pahala dan siapa yang memberi surga dan siapa yang memberi kebahagiaan kita. Mestinya kita mengutamakan itu dulu yang dicari. Sedangkan untuk apa? Untuk menyerahkan ini loh sholatku yang ku persembahkan untukmu. Maknanya apa? Sebenarnya sholatku ini adalah semua dari kekuasaanmu, bukan aku sendiri yang sholat. Itulah yang dimaksud kita bekerja, sudah tahu siapa yang bakal menggaji kita, enaklah hidup ini. Kita beribadah, sudah tahu siapa yang menguasai ibadahku, enaklah hidup ini. Hati selalu lillah, hati selalu damai, tidak mengumpat orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Kenapa? Karena bila manusianya sudah menghadap Allah, menghadap uripe Allah, maka ia akan tahu bahwa seluruh manusia itu pun juga menghadap Allah. Apa maknanya seluruh manusia itu pun juga menghadap Allah? Bila tak ada Allah, bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada manusia ini. Inilah yang dimaksud, seluruh manusia sebenarnya sudah menghadap Allah, tapi manusia tidak menyadari itu. Kira-kira bisa diterima jawabannya, Kang Mas? Ya, terima kasih Pak Ati. Jadi intinya surga dan neraka yang nanti di surga itu tidak ada ya Pak Ati ya, tapi sudah berlaku di dalam diri ini ya Pak Ati. Surga dan neraka itu hak adanya. Hak itu apa? Kalau hak itu kan nyata, tidak gaib, Kang Mas. Selama ini kan kita memahami, meyakini hal yang gaib, yang tidak ada. Neraka dan surga yang belum kita saksikan, yang kita imani. Padahal kita tak pernah menyaksikan. Apakah mungkin kita beriman kepada yang tidak kita saksikan selama ini? Tentunya yang kita imani selama ini kepada apa yang kita saksikan. Surga dan neraka yang nanti itu ada gitu atau tidak ada Pak Ade sebetulnya? Surga dan neraka itu hak adanya, Kang Mas, ketika manusianya masih ada. Coba. Nah, yang saya tanyakan surga neraka akhirat nanti itu ada atau tidak gitu Pak Ade? Nah, begini ilustrasinya biar kita bisa menerima ini semua. Contoh, orang berpikiran memahami surga dan neraka itu nanti ketika manusianya sudah mati, dikubur di tanah. Kenapa? Karena tanah itulah surga seluruh anak Adam. Kenapa? Karena surganya Adam itu ya di mana dia berasal dari tanah, ya kembali ke tanah. Apa buktinya? Bahwa bahwa tanah ya tempat penguburan manusia itu adalah surga bagi umat manusia. Kenapa? Karena manusia asalnya dari situ. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi bukan surga itu berada di telapak kaki ibu, bukan. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apa di bawah telapak itu? Tanah, bukan? Ya tidak. Nah, memang di tanah itu ada siksa. Yang katanya ada kubur, ada
siksaan-siksaan. Tentunya kita selama ini merasakan siksa itu dulu daripada nanti. Kenapa? Kita kan juga dari tanah diperangkatkan Allah. Dengan uripe Allah kita diproses dari tanah, akhirnya menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi bakal buah-buahan, sayuran, padi, hasil dari tumbuhan itu. Nah, sebetulnya kalau kita meyakini bahwa di tanah itu tempat siksa, kita selama ini pasti sudah merasakan siksa itu dahulu daripada nanti. Ya enggak, Kang Mas? Selama ini dari siksa diperjalankan oleh Allah dari tanah sampai jadi bayi. Apakah Anda merasakan siksa dan kesakitan waktu perjalanan itu di tanah? Kita semua kan tidak merasakan apa-apa, Kang Mas. Ya enggak? Ya kan? Tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya enggak, Kang Mas? Jadi tempatnya siksa itu adalah ketika diri manusianya masih merasa wujud daripada wujudnya Allah. Tempat siksaan itu ketika manusianya merasa hidup daripada hidupnya Allah. Yaitulah tempatnya siksa. Di dalam hati yang dibakar oleh Allah. Neraka hutomah. Ya kan, Kang Mas? Iya, setuju tuh. Saya setuju dengan Mbak Uri. Benar. Karena Al-Qur'annya sudah saya baca tadi bahwa tempatnya anar itu di mana? Di hati, bukan di luar hati. Kenapa? Tanpa hati, tanpa uripe Allah yang di luar ini tidak ada. Kenapa? Karena yang di luar yang kita saksikan ini palsu. Tanpa diri ini, tanpa hidup ini, semuanya tak akan tergelar. Gelarnya alam semesta ini karena ada gelar diri kita. Diri kita bergelar karena ada uripe Allah. Begitu, Kang Mas. Sambil ngopi, Kang Mas, sambil ngopi. Iya. Iya. Ada setuju juga ya, benar. Jadi kan itu kita bicara ini sekarang di dunia, tentang diri ini kan di dunia. Yang aku tanyakan, kan nanti ada alam yang lain, Pak De. Akhirat, oh iya, saya lanjutkan akhirat. Ya. Jadi akhirat itu menurut pemahaman manusia ketika manusianya sudah mati. Tapi yang dimaksud akhirat di sisi Allah ketika hati manusianya sudah mati. Hati manusianya masih keras melebihi kerasnya batu. Kemana akhirat kita selama ini? Kita berakhir di dalam pengakuan wujud diri manusia kita. Berarti akhiratnya masih di dalam hawa nafsunya. Berakhir bersandar kepada iblis dan setan. Nah, itulah yang dimaksud akhirat. Jadi kita sekarang bisa mengetahui bahwa kita ini su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Kita lihat saja yang ada, yang berkuasa, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita siapa? Bila masih manusia kita, pasti semua yang dikerjakan pasti su'ul khotimah. Akan tetapi bila manusianya sudah mengakhiri dirinya, sudah mengakhiri riwayat kehidupannya bahwa hidup ini Allah, yaitulah akhir perjalanan manusia itu kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah penguasa segala sesuatu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Itulah akhirat itu di hati manusia yang sudah mempersembahkan bahwa nyawa, jiwa, roh, hati itu hanya miliknya hidup yang menghidupi diri kita. Itulah akhir manusianya itu. Maka semuanya akan menjadi lillah otomatis. Duduknya sudah lillah, makan minumnya sudah lillah, sholatnya sudah lillah, bekerjanya sudah lillah, tiktokannya sudah lillah, youtubannya sudah lillah. Kenapa? Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada semua ini. Itulah yang dimaksud akhirat itu, Kang Mas. Menurut Allah, bukan akhirat pemahaman manusianya. Silakan, Kang Mas. Ya, jadi pertanyaannya
Pak Dea Kira-kira meyakini bisa diterima. ya diterima. Itu kan masih bab dunia ya, alam dunia ya. Nah, Iya, yang saya iya. tanyakan itu ada atau tidak Pak De? Atau kehidupan setelah mati ini ada nggak menurut Pak De? Nah, kalau menurut saya tidak ada, tapi kalau menurut Allah, inna lillahi wa inna ilaihi, surga atau neraka, ataukah inna lillahi rajiun, kepada Allah kembali manusia. Manusia itu Oke. bukan kembali ke neraka atau